Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tips memilih jurnal nasional terakreditasi untuk publikasi. Publikasi jurnal adalah proses penting dalam penelitian ilmiah. Proses ini melibatkan penyusunan dari sebuah artikel ilmiah yang dihasilkan, kemudian dikirim atau disubmit ke lembaga jurnal akademik sesuai bidang keilmuan penulis. Tujuan utama dari publikasi jurnal ilmiah adalah yang pertama, tentunya untuk memperluas pengetahuan ilmiah. Yang kedua, untuk meningkatkan reputasi peneliti. Dan yang ketiga adalah untuk menyebarluaskan informasi serta pengetahuan dari hasil penelitian. Jadi, tanpa adanya publikasi ilmiah, tentu ilmu pengetahuan nantinya tidak akan berkembang. Lalu, siapa saja yang bisa mempublikasi jurnal? Pembuatan jurnal ilmiah biasanya dilakukan oleh kalangan akademisi seperti dosen, mahasiswa, dan peneliti. Namun, tidak dapat dipungkiri juga jika siapapun bisa mempublikasikan jurnalnya selama mereka mengerti dan tahu bagaimana melakukannya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan cara bagaimana tips memilih jurnal nasional terakreditasi untuk publikasi. Oke, langsung saja kita bisa searching di Google Sinta atau di laman https://sinta.kemendikbud.go.id. Tentunya teman-teman di sini sudah tidak asing ya dengan istilah Sinta. Sinta adalah sebuah laman atau portal ilmiah daring yang dikelola oleh Kemendikbudristek yang menyajikan daftar jurnal nasional terakreditasi. Jadi dapat dikatakan bahwa Sinta ini adalah database atau pusat data jurnal nasional terakreditasi. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin mengirimkan atau mensubmit artikel jurnalnya, bisa kita cari di Sinta. Kemudian setelah itu kita klik saja Sinta di sini. Nah, untuk teman-teman yang belum berstatus sebagai dosen, belum memiliki NIDN, NIDK atau NIP, tidak perlu khawatir, tidak perlu registrasi di Sinta, tidak mengapa. Kita juga bisa mencari jurnal sesuai bidang keilmuan kita secara langsung ya, tanpa kita register terlebih dahulu, yaitu di menu search. Kemudian kita klik saja jurnal. Nah, setelah itu kita bisa memfilter jurnal apa yang kita tuju. Rata-rata untuk Sinta 1, 2, dan 3 itu biasanya berbayar begitu. Namun tidak mengapa, kita bisa cari terlebih dahulu di Sinta 4 atau Sinta 5 dan Sinta 6. Kita klik saja, kemudian kita pilih bidang keilmuan sesuai dengan tulisan kita. Misalnya ekonomi, kita klik, kemudian kita filter jurnalnya. Oke, setelah itu kita bisa memilih, misalnya di sini ada At-Tawasul Jurnal Ekonomi Islam, kemudian ada akuisisi jurnal akuntansi, di sini ada jurnal perbankan syariah. Silakan teman-teman untuk memilih jurnal mana kiranya yang ingin dituju begitu, sesuai dengan bidang keilmuannya. Misalnya saja di sini saya ingin melihat dari jurnal At-Tawasul Jurnal Ekonomi Islam dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara terakreditasi Sinta 4. Kita bisa klik saja. Nah, ini sudah terlihat ya. Kemudian kita masuk saja langsung ke websitenya. Oke, tampilan dari website jurnal Ekonomi Islam At-Tawasul seperti ini. Kita bisa melihat di sini dari jurnal At-Tawasul sendiri dipublish 2 kali dalam 1 tahun, yaitu di bulan Juni dan bulan Desember. Kemudian untuk bahasanya bisa Inggris ataupun Indonesia.
Kemudian, apabila kita ingin melihat apakah jurnal ini sesuai dengan apa yang kita tulis, kita bisa lihat terlebih dahulu mengenai fokus and scope jurnalnya terlebih dahulu. Oke, untuk fokus and scope-nya kita bisa lihat di sini. The scope of Tawassul Journal are Islamic Economics, Management, Business, Islamic Accounting, and Islamic Banking. Jadi silahkan jurnal ini bisa menjadi alternatif kalian untuk mensubmit jurnalnya. Kemudian tidak kalah pentingnya jika kita menginginkan jurnal yang tidak berbayar atau free begitu, kita bisa cek terlebih dahulu di author fee. Bagian kanan di sini kita klik untuk fee-nya berapa. Nah, untuk fee-nya di sini dari artikel submission 0 rupiah. Kemudian untuk review-nya juga 0 rupiah. Dan apabila artikel kalian berhasil terpublish di jurnal At-Tawassul juga tidak dikenakan biaya alias gratis karena di sini tertera sebesar 0 rupiah. Jadi langkah-langkahnya seperti itu ya saat kita akan memilih jurnal baik itu Sinta 1 hingga Sinta 6. Teman-teman bisa memilih, namun tidak menutup kemungkinan bahwa apabila kita menginginkan Sinta 2, jika masih bisa menemukan jurnal yang tidak berbayar, silahkan, nanti caranya sama seperti tadi untuk langkah-langkahnya. Selanjutnya di sini saya ingin mencari jurnal yang Sinta 2 misalnya untuk publikasi ya. Karena biasanya dalam dunia akademik pun dituntut untuk memiliki jurnal yang bereputasi, kemudian ditentukan dari jenis ranking jurnalnya, misalnya Sinta 2 seperti itu. Kita filter saja, masih di bidang ekonomi. Di sini saya cari. Kemudian, nah di sini ada Iqtisadiyah, Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus. Kita klik saja langsung ke websitenya, kita buka. Nah, tampilan dari website Jurnal Iqtisadiyah, Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam seperti ini. Kita lihat dulu. Iqtisadiyah is a planned reviewed journal published this year. Jadi dalam 1 tahun jurnal ini mengeluarkan atau mempublish 2 kali. Kita lihat dulu fokus and scope-nya. Nah, di sini ada 21 fokus and scope dari jurnal Iqtisadiyah. Kemudian kita bisa lihat apakah jurnal ini berbayar atau tidak di publication fee. Ternyata jurnal ini meskipun sudah Sinta 2 tidak mengenakan biaya bagi para penulisnya. Karena di sini tertera bahwa jurnal ini free ya. Lalu kita coba untuk cari kembali, misalnya di sini ada jurnal Equilibrium, jurnal ilmiah bidang ilmu ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Kita langsung saja masuk ke websitenya. Nah, untuk tampilan dari website jurnal Equilibrium seperti ini ya. Selanjutnya, seperti biasa, kita bisa melihat dari deskripsi jurnalnya terlebih dahulu. Bahwasanya di sini jurnal Equilibrium publish 1 tahun 2 kali, yaitu tepatnya di bulan Maret dan bulan September. Kemudian kita masuk ke fokus and scope-nya, apakah sesuai dengan tulisan kita atau tidak. Di sini ya, terkait fokus and scope dari jurnal Equilibrium, ada development economic, kemudian ada akuntansi dan juga manajemen. Kemudian kita lihat untuk berapa ya biaya dari publikasi jurnal di Equilibrium. Nah, di sini tertera bahwasanya untuk submit jurnal
Equilibrium tidak dikenakan biaya atau Rp0. Namun, apabila jurnal diterima untuk publikasi akan dikenakan biaya sebesar Rp2 juta. Selanjutnya, apabila teman-teman tertarik untuk mensubmit artikelnya ke jurnal yang ingin dituju, biasanya di sebelah kanan itu ada template jurnal. Nah, tentunya untuk template di masing-masing jurnal itu berbeda ya. Jadi, tinggal teman-teman sesuaikan tulisan dari teman-teman ke jurnal yang dituju. Dan terima kasih. Sekian dari tips memilih jurnal nasional terakreditasi untuk publikasi. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.